Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ghurral mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Asatidzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan kesehatan, masih diberikan pula keimanan dan ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga pada siang yang mulia ini, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang penting, yaitu daurah program metode pengajaran bahasa Arab untuk kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday khususnya. Pada program ini kita memiliki kesempatan hanya 3 kali pertemuan saja. Dengan kesempatan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa kita maksimalkan mengambil seluruh kesimpulan-kesimpulan dalam metode pengajaran mengajar bahasa Arab. Tujuan kita untuk menggapai cara ataupun strategi mengajar bagi guru yang sukses. Kita ingin mengambil strategi yang terbaik yang ada di dalam praktek-praktek pengajaran bahasa Arab tersebut. Karena ilmu bahasa Arab juga perlu ada yang namanya teori-teori atau strategi-strategi atau cara-cara dalam mengajarnya. Pada pertemuan pertama kita ingin mengambil tentang definisi bahasa Arab, tentang kitab itu sendiri, kitab bahasa Arab yang akan kita ajarkan dan khususkan itu kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday, tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday. Nantinya di pertemuan kedua insyaallah kita akan mengambil tentang teori-teori yang ada dalam keseluruhan ilmu bahasa Arab. Dan di pertemuan ketiga kita akan mendengarkan kesimpulan daripada ilmu bahasa Arab atau cara atau metode pengajaran bahasa Arab beserta prakteknya. Kami akan langsung mempraktekkan, kemudian kita bisa mengikutinya, juga bisa mempraktekkannya bagi ustaz-ustaz yang telah hadir sekalian di depan. Baiklah, asatidzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Al-Idha'ah, Syekh Abdurrahman Al-Fauzan yang mana beliau juga pengarang kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday itu, beliau mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minal tariqah. Dan cara mengajar itu lebih penting daripada materi. Jika ada cara mengajar yang bagus, maka justru akan bagus hasilnya ketika kita mengajarkan sebuah materi. Namun ada lebih penting ternyata dibandingkan dengan materi itu dibanding dengan cara itu sendiri, yaitu adalah guru yang profesional. Guru, karena jikalau gurunya, materinya, kemudian caranya tidak maksimal, maka seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada pada bahasa Arab akan pudar dan berkurang dan memiliki minusnya. Keseluruhan daripada komponen bahasa atau komponen pengajaran bahasa Arab. Pada pertemuan pertama ini kita ingin mengetahui terlebih dahulu kitab apa yang akan kita pedomani, yang akan kita ajarkan setelah kita belajar pada daurah ini. Yaitu kita fokus kepada kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday. Kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday dikarang oleh masyayikh atau syekh-syekh yang ada di Arab, di antaranya Profesor Dr. Abdurrahman Al-Fauzan bin Ibrahim Al-Fauzan. Beliau
menargetkan kitab ini untuk disebarluaskan, diajarkan ke seluruh negeri. Karena beliau melihat bahwa keseriusan beliau dan para penulisnya yang lain untuk merevisi, terus menerus merevisi setiap tahunnya isi daripada kitab ini, berbeda dengan silsilah al-Arabiyyah itu silsilah al-Lughatil Arabiyyah di Jami'atil Imam. Itu tidak ada revisinya lagi bertahun-tahun, dan seperti itu munculnya terus menerus. Adapun kitab ini setiap tahunnya kita lihat sudah berbeda lagi, 2 tahun kemudian sudah berbeda lagi, walaupun hanya sangat sedikit perbedaannya. Baik, kelebihan kitab ini dia dari sisi al-hiwar, itu nomor 1. Dari sisi al-hiwar maka bisa kita anjingkan jempol untuk pemantapan, untuk peningkatan bahasa Arab seorang siswa. Bagi guru hanya membutuhkan energi yang sedikit, karena dia sudah disusun dengan rapi dan dipermudah, apalagi di juz atau di jilid pertama sudah dipenuhi dengan gambar-gambar yang banyak, sehingga guru tidak butuh lagi untuk menulis di papan tulis sebuah arti dari satu kosakata, tidak butuh lagi untuk menjelaskan panjang lebar dari makna kosakata tersebut. Sudah ada fotonya langsung. Misalnya pesawat at-ta'iratu, tidak ada yang tahu dari peserta baru kita apa itu arti at-ta'irah. Dengan melihat langsung foto yang ada dalam kitab, dia paham, dan kita langsung bisa lanjutkan ke pembahasan at-ta'iratu tentang jumlah, tentang peletakan ke dalam kalimatnya saja. Tidak butuh tenaga lagi untuk menjelaskan muradif atau sinonimnya, tidak butuh lagi untuk menjelaskan antonimnya, tidak butuh lagi untuk meletakkan ke dalam sebuah tidak butuh lagi kita meletakkan ke dalam sebuah kalimat yang ada lawan katanya dan sinonimnya. Langsung kita letakkan ke dalam sebuah kalimat yang aktif langsung. Salam aktif. Kemudian kelebihan kitab ini bisa kita lihat langsung, yaitu pada sisi susunan wahdah atau bab. Makna dari wahdah adalah satuannya atau bab, bahasa di kitab yang lain. Untuk wahdah pertama mulai dengan pembahasan yang ringan, at-tahiyyat wa ta'aruf, yang mana sehari-hari kita akan bertemu dengan lawan bicara kita dan mengungkapkan hal-hal yang gampang dan mudah tersebut merupakan assalamualaikum kaifa haluk min aina anta. Kemudian dalam pembelajaran kitab Al-Awiyat Baina Yadayhi juga beliau menuntut pada seluruh para guru untuk tidak menerjemahkannya. Jadi cara yang paling efektif, paling maksimal dalam mengajarkan bahasa Arab dengan mengajarkan bahasa Arab sendiri, dengan menggunakan perantara bahasa Arab itu sendiri, tidak mendatangkan bahasa orang tua atau bahasa daerah atau bahasa sebuah negara. Namun ada kekurangannya nanti ketika kita menjumpai sebuah kosakata yang susah. Maka di situ kita katakan kadang-kadang kita mengambil strategi atau metode yang lainnya. Banyak metode dalam bahasa Arab, kita menggunakan metode al-intiqaiyah, metode yang mengambil cara-cara yang terbaik, pilihan kita yang terbaik. Di antaranya kita memberikan solusi bagi guru yang sudah mentok menjelaskan semua siswa, semua mahasiswa, semua peserta kita tidak memahami kosakata tersebut, maka jalan terakhir kita terjemahkan. Yang tidak kaku. Ketika kita di Abu Nuni di Sukun Upaya Baku, beliau mengatakan dengan guru yang pertama tidak ada terjemahannya satu kata pun. Tinggal gampang pula dengan jilid yang pertama. Jika menjumpai guru yang kedua, nah ini bedanya sedikit. Nah, artinya dengan terjemahan 1% mungkin itu bisa membantu menyenangkan peserta kita. Karena peserta juga susah dia memahami apa yang kita sampaikan jika kita mendengarkan hanya 100% bahasa Arab. Dia mau menantikan apa arti dari kata yang susah ini dari sang guru. Namun ada kekurangannya di kitab Al-Awiyat Baina Yadayhi ini, segi susunan saja.
bukan segi isinya, namun susunan tarakib an-nahwiyah. Nah, seharusnya mubtada wa khabar ada di tengah-tengah sana, di awal. Seharusnya bab fa'il ada di awal-awal, al-fujar ada di awal-awal, mulai agak di kelima atau di keempatnya di kitab yang kedua. Adapun kitab yang pertama ini aman karena fokusnya untuk hiwar, kemudian untuk tarakib an-nahwiyah yaitu susunan kalimat saja, tidak mengajarkan al-qawaid an-nahwiyah, kaidah-kaidah nahwunya tidak boleh kita ajarkan, apalagi kita masukkan i'rab di sana. Iya, i'rab nanti di kitab kedua. Oh ya, paling penting kita ketahui bahwa pembagian kitab ini ada 4 kitab dengan 8 juz istilahnya. Kita bisa langsung melihat di sampul kitab Al-Kitabul Awal. Kemudian ditulis di bawahnya Al-Juz'ul Awal. Itu adalah istilah pengarang, maka supaya tidak pusing kita membedakan dalam lorah kita ini, akan kita dengarkan Al-Kitab. Oh berarti yang 16 wahdah. Al-Juz, oh berarti masuk ustaznya adalah yang 8 wahdah. 8 juz. Yang 8 wahdah. Seperti itu. Nah, perbedaan istilah nantinya, ada yang mengatakan jilid. Nah, yang mana jilid? Ternyata dia maksud 8 wahdah itu jilid 1, jilid 2, 8 jilid. Nah, dari mana istilah? Ternyata nggak ada istilah itu dari pengarang. Nah, atau ada juga orang istilahkan jilid 1 sampai 4 ada jilid pendek. Jilid yang mana ada jilid dikatakan dalam kitab? Rupanya dia maksud Al-Kitabul Awal sampai Al-Kitabul Rabi. Iya, jadi kita satukan persepsi terlebih dahulu bahwa Al-Kitab itu yang 16 wahdah, warna coklat sampai warna merah. Nah, adapun Al-Juz'u ada 8, kitabnya ada 2. Nah, kita kembali kepada kekurangannya kitab kita ini. Ada di At-Tarakib An-Nahwiyah, ada di Al-Qawaid An-Nahwiyah, kaidah-kaidah nahwu yang tidak tersusun. Namun walaupun demikian tidak menghilangkan ilmu-ilmu sastranya. Tetap ilmu sastranya maksimal diajarkan dan diterapkan, walaupun terbolak-balik saja dari segi susunan. Berikutnya kita pindah ke definisi bahasa Arab. Kita perlu juga mengetahui ilmu atau bahasa Arab ini dari sisi kosakatanya, dari sisi jumlah kosakatanya, dari sisi fadilahnya. Kita ketahui bahwa kita mempelajari kitab Al-Arabiyah, bahasa Arab. Kita akan mengajarkan kepada murid-murid kita bahasa Arab ini. Kita akan terapkan, kita akan pahamkan peserta kita bahwa al-lughatul Arabiyah laha fadilah, ada keistimewaan. Itu yang pertama, dia lughatul Quran. Lughatul Quran. Ya, bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran. Wa lughatul ibadah, bahasanya dalam kita beribadah. Kita dalam ibadah, dalam sholat kita mengucapkan bahasa Arab. Kita bolehkan kita membacakan doa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa lain. Nah, yang masyhur namun dia hadis dhaif, lughatul Arabiyah, lughatul ahlul jannah. Tidak perlu di-share, tidak perlu disebarluaskan ketika kita mengajar. Salah satunya adalah lughatul ahlul jannah. Karena Allah ma'alam bahasa apa yang akan kita bicarakan. Kemudian kosakata yang paling kaya. Ulama bahasa, ulama lughah, du'atul lughah. Kalau istilah kita sekarang dai, ada dai dakwah, ada dai perbatasan, ada datanglah istilah baru atau kami yang ada di Darul Lughah, yang ada di Ismail Arabiyah, du'atul lughah. Bahasanya artinya pendakwah bahasa. Bagusnya padahal doa tu syariah, bagusnya ya kan. Para dai syariah, dai hukum. Ini muncul istilah baru atau dilabelkan oleh kawan-kawan kita di Aceh ini. Dua kali ini mengatakan antum masyaallah doa itu artinya sebuah
sebuah kedudukan posisi dalam ilmu dakwah. Menurut kita searching bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak memiliki kosakata. Dia memiliki 12 juta lebih, 12 juta 300 kosakata, 12 juta 300 ribu, 12 juta 300 ribu kosakata. Nah, dibandingkan dengan posisi kedua bahasa Inggris, dengan bukan 10%, bukan setengahnya, 50%, bukan 10%, tapi 5%, 600 ribu saja bahasa Inggris, 600 ribu kosakata saja. Ya, berapa persen ya? Kalau 12 juta tadi, 6 juta itu 10%. Berarti ini 6 juta 10%. Ini sudah berapa persen dengan 600 ribu? 1% ya. Masya Allah. Itulah kandungan bahasa Arab. 1% dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kemudian di posisi ketiga Prancis, ya. Keempat ada Rusia, Indonesia kemudian di posisi ke-6. Asal kita sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita pelajari bahasa Arab dari sumber kitab Al-Arabiyyah Benedict, kami memiliki pengalaman mengajar dalam metode At-Tariqatul Mubasyarah. At-Tariqatul Mubasyarah itu bahasa Indonesianya metode langsung. Mungkin sering kita belajar mendengar dalam bahasa Inggris ketika usah pernah belajar bahasa Inggris, direct method, cara langsung, direct method, metode langsung. Artinya metode pengajaran bahasa Arab harus diajarkan dengan perantara bahasa Arab langsung, tidak menggunakan bahasa daerah. Itu terbukti alhasil. Kami semua belajar sebelum ke Yaman itu di Ar-Rayah 2 tahun. Guru kami bernama Syekh Abu Aiman, ma'ruf lah, terkenal beliau di Ar-Rayah Sukabumi, Jawa Barat. Beliau mampu bicara bahasa Melayu. Nah, keluarga beliau orang Sunda, pernah tinggal bertahun-tahun di Malaysia, bisa. Namun beliau merahasiakan kemampuan beliau dalam bahasa daerah, sehingga beliau bisa meyakinkan bahwa mahasiswanya tidak akan mau meminta terjemahan, dan beliau langsung mengatakan tidak mau menerjemahkan kosakata satu pun dari kosakata yang ada dalam kitab tersebut. Dan kompetensi dan bobot yang ada di kampus Stiba sekarang, Stiba Ar-Rayah, bisa kita lihat top-topnya, sampai bisa menjuarai debat bahasa Arab di internasional, juara besar. Semua ini tidak jauh, tidak menutup kemungkinan dari capaian mahasiswanya atau murid beliau yang hingga mampu mengikuti, mampu menyerap cara, mampu mengintiqaiyah atau mengambil faedah yang baik-baiknya untuk diterapkan oleh murid-muridnya di seluruh Indonesia. Dan alhasil di Aceh juga sudah ada alumni-alumni dari murid-murid beliau yang telah menerapkan cara At-Tariqatul Mubasyarah. Dan kami sangat menyarankan kepada ustaz sekalian, para hadirin, untuk mengajarkan kitab Al-Arabiyyah Benedict ini dengan At-Tariqatul Mubasyarah juga tanpa menerjemahkan. Memang benar jika kita dapatkan di suatu saat kita mengajar itu kesusahan, namun itu hanya berada atau terhenti di juz pertama saja. Di juz kedua, masya Allah, murid kita sudah bisa mengikutinya. Nah, kita apalagi di kitab kedua, ketiga, dan keempat itu sudah merasa Arab, merasa dirinya orang Arab. Karena al-Arab man yatakallamu al-Arabiyyah. Orang Arab itu adalah orang yang berbicara bahasa Arab. Jika dia mahir di bahasa Arab, maka dia sudah bisa berdialogi dengan orang Arab. Iya, insya Allah. Masyayikh di Yaman ketika melihat orang-orang Indonesia yang bagus bahasa susunan kalimat bahasa Arabnya, dia mengatakan anta ahsan minna, anta ahsan minna lughatan.
Ini orang Arab memang segi susunan sudah tercampur dengan amiyah tadi, bahasa pasarannya. Ketika di kelas saja mereka bisa mengontrol bahasa. Kalau di Yaman ya, masih bisa mengontrol di kelas tentang susunan yang baik dan benarnya, bahasa fasohahnya, bahasa fushahnya, bahasa fasih atau bahasa Al-Qur'annya. Artinya kita tidak sulit memahami bahasa masyaikh kita. Beda kalau kita dengar di Mesir sesaat diwanti-wanti oleh mahasiswanya, sesaat itu saja masyaikhnya bisa merubah, atau sebagian masyaikhnya bisa merubah ke bahasa fusha. Di beberapa menit kemudian hilang bahasa fusha, beralih kembali ke bahasa amiyah. Ini alhamdulillah kalau di Yaman mereka sanggup mengontrol sampai habis sesi pertemuan. Hanya di luar, nanti di luar kelas mereka berbicara dengan kita pun agak bercampur dan kita susah. Kembali ke guru dalam mereka menuntut ilmu seperti itu. Jika mereka menuntut ilmunya kepada guru yang berbahasa amiyah yang menjelaskan, maka bisa menjelaskannya dengan bahasa amiyah. Namun kepada guru-guru atau masyayikh yang gurunya mengajarkan kitab-kitab aturasnya berbahasa fusha, maka mereka akan turun menerapkan mengajar pengajarnya berbahasa Arab sepertinya ada di situ bahasanya. Jika demikian, kita bisa lihat potensi juga yang ada atau top yang ada di contoh yang ada di Aceh, di Darul Muwadah Semaitial Arabiyah, walaupun hanya terbatas dari strategi intiqai ya. Ada kita lihat cara yang terbaik yang terpilih ya, dari di awal kita sebutkan atau rifatul intiqai ya, kita pilih cara-cara terbaik dalam metode pengajaran bahasa Arab. Walaupun tidak menggunakan cara yang ada di dalam cara langsung tadi, thariqatu al-mubasyarah. Artinya mereka atau para perintisnya atau para petingginya bisa atau sudah mampu mencari yang terbaik untuk para peserta mereka. Namun untuk kita para guru yang mungkin ingin berkomitmen menjadi guru bahasa Arab, sebaiknya bisa kami tetap berada pada posisi atau rifatul al-mubasyarah dalam langsung yang tidak ada terjemahannya. Kemudian saat kita sekalian diberkati Allah Subhanahu wa taala, materi ini kita telah mendengarkan tadi sangat penting untuk diajarkan oleh para guru yang profesional, para guru yang memiliki kapasitas. Dalam bahasa Arab memiliki 4 kapasitas atau kafa'atu mudarrisin, kapasitas para guru bahasa Arab. Ya, yang pertama kafa'atun lughawiyah. Al-kafa'ah al-lughawiyah. Apa itu al-kafa'ah al-lughawiyah? Kapasitas bahasa. Artinya seorang guru yang ingin yang mengharapkan pesertanya maju dan baik dan unggul, dia hendaknya mempelajari atau mendalami bahasa Arab. Karena sebaliknya seseorang yang berkeinginan untuk mengajarkan bahasa Arab, namun bahasa Arabnya masih sangat kurang, maka tidak diinginkan oleh cara ini untuk diajarkan kepada atau untuk guru tersebut mengajarkan pada para pesertanya. Sebuah pepatah mengatakan faqidu syai' la yu'ti, ya, sesuatu yang tidak ada bagaimana bisa memberi. Makanya kita buka sekarang daurah kita ini kepada para guru yang memiliki dasar, guru yang hanya mengandalkan semangat tanpa dasar bahasa Arab itu, maka jangan pernah sekali mengajarkan bahasa Arab dan tidak punya salah dalam mengajarkan bahasa Arab atau metode bahasa Arab. Maka al-kafa'ah al-lughawiyah hendaknya bagi kita semua peserta daurah hari ini
terus mengembangkan dirinya untuk membaca, untuk mencari kosakata bahasa Arab dan menambahkan bahasa Arabnya sehingga memiliki 12 juta kosakata bahasa Arabnya. Adapun dalam kitab Al-Arabiyyah Bainayadayk di kitab pertama kita sudah memiliki, atau peserta kita, murid kita sudah memiliki ketika kita khatamkan 700 kosakata. Nah, isi kitab yang pertama mana coba 700 kosakata. Insyaallah kalau kita ajak dia berbicara sudah ada kapasitas bahasa. Nah, dia walaupun masih ifahalu, dia yang sangat teringat dengan na'am, dengan la, namun dia sudah ada dalam kepalanya, sudah dalam ingatannya 700 kosakata, tinggal kita mengajaknya untuk mempraktikkan di setiap pertemuan. Sebelum kita mulai materi, kita praktekkan kosakata yang kemarin dia dengar, bahkan dari wahdah 1 pun jangan sampai itu terlupakan. Wahdah 1 pun walaupun sudah sampai ke wahdah 7, wahdah 1, 2 harus tetap kita praktekkan sesuai dengan at-tarakib yang ada dalam kitab. Nanti akan kita ambil sesi tersebut jika ada waktu pada hari ini. Kita tidak, maka seperti yang kita sampaikan di awal, kita akan mengambilnya di pertemuan kedua tentang at-tarakib an-nahwiyah atau unsur-unsur bahasa Arab. Ya, unsur-unsur bahasa Arab juga yang kita bahas. Nah, al-kafa'atu al-lughawiyah, kapasitas bahasa bagi seorang guru, maka itu sangat dituntut. Dia harus seorang guru yang terus-menerus mengucapkan kosakata bil fasahah. Ya, bahasa Arab dia berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa yang lainnya yang tidak sulit, yang tidak sulit untuk kita ucapkan. Namun bahasa Arab ya memiliki kekhususan tersendiri dalam pengucapan huruf-hurufnya, apalagi ya ada huruf ain tidak ada dalam bahasa yang lain, huruf ha tidak ada dalam bahasa yang lain, dan lughatul bod, huruf bod bahasa Arab diistilahkan dengan lughatul bod, huruf bod. Ada 3 huruf yang tidak ada dalam bahasa lain atau bahkan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia semua huruf hijaiyah ada dalam bahasa Indonesia. Kita sering mengucapkan a, sering juga mengucapkan ba, sering juga kita ucapkan ta, jarang kita mengucapkan ta, namun ada yang kita bilang akan kalau orang Aceh sukanya ta, tidak biasa mengucapkan s. Sebagian orang Aceh mengucapkan ketika dia bicara bahasa Aceh, bahasa Indonesia tetap mengucapkan huruf s dengan ta, huruf ta. Ini ada huruf ta dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Ja ada huruf ada dalam bahasa Indonesia. Ini tidak kita ucapkan dalam bahasa Indonesia huruf ha yang ada di tengah tenggorokan, yang ada di ujung tenggorokan paling jauh ada ha. Tidak ada seorang pun mengatakan hantu ya. Nah, atau apalagi lainnya buah, ada buah. Baik, kemudian huruf kha ada bahasa Indonesia. Kita ucapkan buah khuldi, juga buah khuldi, kita maksudnya kita sebut, dan walaupun itu sedikit ada dalam khusus kekhususan kita ucapkan kha walaupun jarang. Da ada dalam bahasa Indonesia, da ada kita ucapkan ustad. Walaupun di sebagian daerah ada ustaz, sebagian daerah ada ustaj, ya, namun ada di daerah kita yang menyebutkan pasal ustaz. Ro ada, za ada, kemudian sa ada. Dan kita mencari benar tidak? Teori tadi hanya 3 huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ternyata ada, hanya itu 4 kita dapatkan pada hari ini. Jadi sa ada bahasa Indonesia, sya ada, orang mengatakan masya Allah masyarakat ya. So ada, kita orang bilang ayo sholat ya. Kemudian bo ada, tidak ada. Bo tidak ada. Bo yang fasih seperti orang Arab katakan, bo yang ada lidahnya sisi pinggir kiri ya, kalau menurut ilmu tajwid, sisi kiri, sisi kanan jarang orang praktekkan, sisi kirinya di geraham,
bo-nya tidak ada. Maka dikatakan bahasa Arab adalah lughatul dhad, bahasa dhad. Iya, lughatul dhad. Kalau kita buka-buka kitab-kitab al-lughatul arabiyyah, keluarlah kita yang kadang disambungnya huruf dhad dan ain. Ini berarti memahami bahwa bahasa Arab adalah bahasa huruf tersebut, huruf yang susah, huruf dhad. Kemudian po juga ada kita ucapkan ya. Pola nama kawan kita, pola kita ucapkan polaan baru bukan bahasa Arab. Huruf ini dan menerapkan sesuai dengan lafaz orang Arab, itu yang baru bisa kita katakan huwa Arabi. Nah, kalau belum bisa kita duluki dia orang Arab, kita belum pandai mengucapkan ain sesuai dengan ain Arab. Ha, halu atau halu, atau antara ha dengan ha, halu antara ha dengan ha belum sesuai dengan pengucapan orang Arab. Kafaah guru hendaknya kita mengajar juga harus memiliki kapasitas pengucapan tiga huruf. Kafaah yang kedua al-kafaatul ilmiyah, kapasitas dalam ilmu bahasa. Ya, kita sudah belajar ilmu nahwu, kita sudah belajar ilmu sharaf, kita sudah belajar ilmu balaghah, ilmu ma'aninya, al-ma'ani wal badi'nya. Jelas kita sudah pernah belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu al-balaghah, sudah bisa diamanahkan untuk menjadi seorang guru bahasa Arab. Namun di tengah-tengah pengajaran bahasa Arab tidak dibenarkan penyusunan yang tidak pernah, bukan jarang, yang tidak pernah disusun bahasa Arab tersebut oleh orang Arab. Jangan sampai di pertemuan kedua atau bisa kita ambil hari ini. Jangan sampai seorang guru bahasa Arab, khususnya Benedict, menyusun pada murid-muridnya dengan susunan Indonesia. Iya, bahasa istilah kita bahasa Indonesia diarab-arabkan. Iya, itu bisa merusak tujuan dari pengajaran bahasa Arab. Bahasa Indonesia diarab-arabkan, ya nanti akan sering muncul wujud, semuanya wujud ya kan, wujud semuanya wujud besar. Ada tarbiyah hari ini, wujud tarbiyah selalu wujud. Padahal bagusnya hal gunaka ada nanti dalam BNPA, antum semua sudah belajar, ada dalam kitab BNPA hal ladai hal laka tiflun ya, kam tiflun hal hunaka muskilah ya, hal hunaka muskilah, kenapa pakai wujud muskilah? Nah, salah besar bagi pengajar bahasa Arab mempraktikkan susunan bahasa ya, Khalil ditambah lagi dengan double-nya ya, lebih patah lagi ya, mujud faqah ada saja, itu betul-betul bahasa Indonesia diarab-arabkan. Mujud faqah atau la ba'sa tidak mengapa, la madamana ya, semuanya susunan bahasa Indonesia diarab-arabkan. Iya, tambah lagi jadi ajlis kan, jadi ajlis baru duduk, jadi ajlis yuqim, dibangunkan, baru duduk dilandakan dibangunkan, pindah jadi ajlis yuqim. Dan baru itu artinya sudah berlalu kan. Kalau masanya berarti fi'il madhi kan, bagusnya kita gunakan fi'il madhi. Jangan sampai kita gunakan kata khalas lagi, sekarang juga kita bisa hapuskan. Susunan khalas itu merusak juga dia kata khalas, sampai ditakbir keluar khalas astahim thumma adhabu ilal madrasah. Khalas adusu fi'il mudhari ya, merusak juga. Khalas adusu arakul
Khalas akulu usul anam astarihu alal firasi. Khalas astarihu khalas. Rusak. Padahal bisa kita gunakan dengan fi'il madhi, sudah menutupi dan indahin semua susunan atau insya karangan, sebuah karangan siswa tersebut, murid kita tersebut. Dan yang paling indah di situ dalam kitab Al-Maidah, susunan as-sama tumtirul an mada naf'al. Iya, langit menurunkan hujan. Itu susunan Arab kan? Enggak ada kita sebutkan seperti dalam bahasa Indonesia. Ya sudah, kita tinggalkan bahasa Indonesia. Memang harus kita tinggalkan susunan bahasa Indonesia ketika sedang berbicara bahasa Arab. Langit tumtiru, sedang menurunkan hujan. Wahai kawanku, apa yang harusnya kita lakukan? Ya kan indah. Mada naf'al, apa yang hendaknya kita kerjakan sekarang? Hujan turun, kita tidak bisa kemana-mana. Ngapain aja? Ayo ngopi misalnya. Yang anehnya terkenal susunan itu di Indonesia diarab-arabkan, padahal sudah ada bagi kita yang sudah belajar penyidik. Alhamdulillah. Bagi guru yang belum memiliki dasar cara yang susunan tarakib an-nahwiyah, susunan bahasa Arab yang harus dari orang Arab, harus dari susunan kitab pengarang orang Arab, itu penting juga. Jangan ambil kitab yang pengarangnya orang Indonesia, belajar bahasa Arab pengarangnya orang Indonesia. Nantinya banyak kesalahan dari pengarang dan kita terapkan kesalahan itu juga kepada murid kita. Dia susun terkenal juga dalam bahasa Indonesia. Ngapain? Iya, dia belum tahu susunan orang Arab bagaimana. Nah, dia ucapkan dengan kawannya yang sudah mahir susunan Arab, konon ya, katanya sudah sampai ke Timur susunan Indonesia yang diarab-arabkan ini. Syekh matarun hujan-hujan mitlu hada ladiduhu mada. secara kosakata oke saja. Semua susunannya bahasa Arab, fusha, kosakatanya semuanya fusha. Nah, namun susunannya atarakib an-nahwiyah khoto. 100% khoto. Ya, itu 100% susunan Indonesia, bukan susunan Arab. Syekhnya bingung dan menanyakan ke mahasiswa yang lama, apa maksud mahasiswa tersebut? Maksudnya sama tumtirul an mada naf'al. Ya, hujannya turun, apa yang harus kita lakukan? Ya, susunannya bahasa Indonesia. Apa kita mengetahui yang buruk bukan untuk kita praktekkan dan untuk amalkan, tapi untuk kita jauhi. Walakin kita waktihi. Nah, matorun mitlu hada. Ya, hujan-hujan seperti ini ladiduhu mada. Enaknya ngapain? Ya, bagusnya semuanya harus kita hafal. Harus kita hafal atarakib yang ada di kitab yang pertama ini. Tarakibnya dia simpulkan dalam satu kotak. Nah, itu kelebihannya, simpulkan dalam satu kotak. Dan itu yang harus seorang guru mengulang-ulang di awal pertemuan. Itu saja, satu halaman untuk hari ini, halaman wahdah 1. Besok halaman wahdah kedua saya merojaahkan. Halaman ketiga misalnya, halaman keempat jangan sampai jatuh. Dan kita bukan fokus untuk merojaah. Tujuan kita untuk basa-basi. Nah, kaifa haluk ahli wahdah. Mas muka wahdah 1. Min aina anta wahdah pertama. Walaupun di telinga murid kita, ini Ustaz udah kita kasih tahu kemarin. Saya dari subuh sekarang dari Aceh Kota Jani masih tanya lagi kan? Ya, tidak ada masalah. Yang penting dia masih mengingat atau tidak caranya. Kemudian kita masuk ke wahdah kedua. Nah, masmu walidi Rasul misalnya surat apa? Kita ulang-ulangi. Man hada, kita tanya ke kawannya dalam susunannya waman gua misalnya, atau kita bilang lagi dengan dhamir ana. Nah, man ana. Nah, al-kafaah yang kedua, jika kita sudah memahaminya dan bisa kita dalami lagi, mengembangkan diri lagi tentang kitab nahwu dasar dari kitab al-ajrumiyah, kemudian shorof, boleh silsilah saja yang kecil-kecil kitab shorof.
yang singkat saja, tatbiqus sorfi, ya bisa yang simpel-simpel saja, yang tipis-tipis. Kemudian balaghah. Balaghah kalau sangat susah, sangat sulit, pusing kita ambil yang paling kecil itu masih susah. Kembali saja ke kitab silsilah Jamiatul Imam, Silsilatul Lughatil Arabiyyah Jamiatul Imam. Iya, kalau kita susah bahasa debat pun ada juga di kitab Silsilatul Lughatil Arabiyyah Jamiatul Imam yang dikeluarkan oleh Ma'hadul Ulum atau Ma'hadil Haramain. Kita gunakan kitab satunya yang mana di kaidahnya saja kita dalami. Tidak perlu kita dalami maknanya. Kalau maknanya kita sudah mampu. Nanti habis waktu di dalam memahami kosakata, dalam membaca kosakata, padahal itu sebagai mulut kita saja dahulu. Kalau kita mau dari nol, mau memantapkan diri dalam ilmu bahasa balaghah, maka ambil kitab Silsilatul Lughatil Arabiyyah Al-Mustawal Awal, istilah di sana ya. Kalau di Benedict istilahnya Al-Dusul Awal, Al-Mustawal Awal kita buka yang ada dalam kaidahnya. Nah, ini kita dalami satu mustawa. Kita dalami lagi mustawa itu paling mudah dan lumayan ada modal. Lumayan ada modal bagi kita dalam ilmu bahasa Arab. Itu segi balaghah. Balaghah wal naqd, naqd wal balaghah, naqd wal balaghah. Ya, pandai kita bicara. Baik, kapasitas yang ketiga, al-kafa'atut tarbawiyah, kapasitas mengajar. Kapasitas mengajar tarbawiyah. Seorang guru bahasa Arab, dia tidak cukup memahami metode mengajar bahasa Arab saja, tidak cukup memahami materi saja. Ya, tadi sudah kita bahas sekilas. Tidak cukup kita memahami diri kita saja. Jadi ada kapasitas yang terakhir, itu 4 adalah jati diri kita. Namun harus ada pada diri setiap guru bahasa Arab kondisi peserta didiknya. Ya, di dalam kelas bermacam-macam bentuk, bermacam-macam sifat murid didik kita. Ada yang mengantuk, ada yang malas, ada yang bermain, ada yang pindah dari kursi satu ke kursi kedua tanpa izin kita, ada yang mondar-mandir ke kamar mandi, ada yang usil atau ganggu kawannya. Namun kita hendaknya memahami kondisi tersebut dan memberikan pemahaman kepada diri kita kewajaran, wajar hal itu terjadi. Bahkan ada contohnya Abu Aiman kita ini, beliau memilih kelas yang paling rendah. Mahasiswa Ar-Rayat tiba ke sana akan diseleksi dengan ujian tulisan dan lisan, kemudian dengan ijazahnya waktu SMA. Hasil anak yang pandai-pandai kelas A, B. Abu Aiman memilih kelas C. Iya, ya, ada kemampuan yang beliau dalami, dan ada pemaklum beliau memaklumi kondisi tentang mahasiswanya, dan beliau berhasil menjadikan kelas C tadi bersaing dengan kelas B dan A. Artinya ada di tahun keduanya dari kelas C lebih banyak yang bisa lewat ke kuliah, yang dari kelas B dan A ada yang gagal atau DO di sana istilahnya. Iya. Maka kita di sini juga jika ada kelas yang berlebih, satu kelas ada kelas yang kedua di bawah kapasitas atau kualitas kelas A, maka kita juga harus memilih kelas yang di bawah, kelas C. Yang kelas kalau ada kita harus siap menjadi guru yang berbeda caranya dalam menghadapi murid-murid yang di bawah rata-rata. Walhasil nanti kita bisa melihat apakah bisa menyaingi kelas A, B, dan C. Bagaimana cara menghadapi peserta didik kita yang bertingkah laku bermacam-macam tadi? Yang pertama, solusi yang terbaik adalah selalu bersabar. Ya, Abu Aiman, Masya Allah tidak pernah memarahi orang yang tidur, tidak pernah memarahi orang yang malas, tidak pernah. Namun beliau tetap sabar, dan yang kedua
menurut kami adalah nasihat. Beliau terapkan nasihat selalu. Beliau tidak pernah meninggalkan kelas kecuali ada satu nasihat yang berbentuk cerita. Yang di akhir nanti beliau jatuhkan mahasiswanya atau jatuhkan mahasiswa yang malas-malas ini supaya semangat dengan nasihat berbentuk cerita. Ceritanya pun menarik dan mentertawakan, membuat kita tertawa maksudnya, yang membuat kita tertawa. Banyak sekali cerita orang Arab memang seperti itu. Mungkin kita berbeda dengan orang Arab. Sedikit ada cerita anekdot, cerita jenaka, walaupun dalam bentuk nasihat tetap ada hikmah, walaupun ada bentuk anekdot tetap ada hikmah. Ya, beliau terapkan adalah hukuman. Kalau kita dengar apa? Marah dengan hukuman lebih dahsyat hukuman. Ternyata tidak. Kalau marah bisa kena di hati ya. Kalau beliau ini terapkannya hukuman. Mungkin ada yang membuat kita marah. Mungkin ada mahasiswa beliau yang marah. Tapi Allah alam apakah ada. Beliau melakukan hukuman itu langsung fisik. Mengambil kepala kawan kita. Nah, beliau aduk di telinganya, kemudian beliau tepuk 3-2 kali di telinga, di bagian samping telinga, kemudian dekat telinga, bagian tidur. Kemudian beliau 1 kali dorong di bagian jidatnya. Dirupiah kayaknya. Jadi seketika langsung kawan ini hilang ngantuknya. Hilang ngantuknya dan kita semua tidak boleh. Seperti itu nasihat orang Arab, Arab semua memarahi siapa yang ketawain kawan belajar hukuman ini. Tidak berani kita ketawain kawan kita yang tersebut. Kalau kita marahi mungkin masya Allah dia masuk alam hati. Kalimat-kalimat marah juga terhafal dengan baik. Walaupun tadi ditawakihi ya untuk menjaga-jaga, kita tahu bukan keburukan, bukan menyenangkannya, tapi untuk menjaga-jaga. Tapi orang Arab tidak mau menyampaikan bahasa kotor kepada kita orang Ajami. Mau tahu sendiri mungkin ada orang yang kotor di Arab. Namun kita jauh dengan orang Badui, tidak pernah kita dengarkan kosakata Arab. Ketika orang Arab, kalau ketika Syekh ini marah atau tidak senang dengan orang Badui, ceritakan ke kita tadi dia orang Badui itu marah-marahnya sampai yasubbullah, sampai mencela Allah. Syekh, gimana cara mencela Allah? Gimana caranya? Apa sunnah? Gimana kita ucapkan mencela Allah? La yajuz, la yasubbullah. Nah, takutnya nanti kita hafal, kemudian kita terapkan. Waalaikumsalam. Mas Muka Yaslan, jadi mau ada bahasanya. Yang tidak baik tadi sempat kita singgung sedikit tentang kitab yang dikarang oleh orang Indonesia. Kitab bahasa Arab kok mau kita belajar atau kenapa kita mau mempelajari atau mengajarkan ilmu bahasa Arab atau bahasa Arab itu sendiri menggunakan referensi kitab bahasa Indonesia, menggunakan referensi kitab Arab yang dikarang oleh orang Indonesia. Ya, gitu kan? Kenapa kita masih memilih referensi kita sebagai guru untuk mengajarkan bahasa Arab kepada peserta didik kita dengan kitab bahasa Arab yang dikarang oleh orang Indonesia? Tidak sebaliknya. Nah, tidak ada baiknya seorang guru mengajarkan bahasa Arab dengan menggunakan kitab yang dikarang oleh orang Indonesia. Baiknya langsung kita cari kitab Arab yang dikarang oleh orang Arab, sehingga susunannya tidak merusak susunan bahasa Arab. Pola Arab itu ada pola khas sendiri. Pola Arab itu susunannya sudah indah dan nikmat ketika kita dengar. Nah, ada ruhnya menurut kita sering kita ucapkan ada ruh. Kalau sudah diterjemahkan bahasa Indonesia kita baca kata tahza, tidak ada ruh lagi, tidak ada zaut rasa lagi katanya. Nah, seperti itu juga ketika kita belajar atau mengajar bahasa Arab, kita gunakan langsung sebaiknya kitab yang dikarang oleh orang Arab. Suatu ketika Syekh Abu Iman membagikan selembaran kopian dari kitab Arab yang dikarang oleh orang Indonesia. Diberikan ke seluruh mahasiswanya, mahasiswa perdananya,
Allah. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengoreksi. Beliau sudah dapatkan koreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam kitab bahasa Arab tersebut. Beliau kopikan, menyebarkan, kita semua orang keras. Beliau suruh cari kesalahan di baris, kesalahan di susunan pola Arab. Maka semua kita dapatkan kesalahan di lembaran tersebut. Fulan, sebutkan apa kesalahannya. Ada semuanya dapatkan kesalahannya. Kalau demikian adanya, maka sedih sekali jika kita masih berada di kitab Arab yang dikarang oleh orang Indonesia dalam kelas kita terapkan sampai hasil nanti seperti yang kita sampaikan tadi, susunannya rusak, yaitu susunan Indonesia, susunan kalimat Indonesia yang diarab-arabkan. Nah, jika sudah demikian maka muncullah istilah bahasa pasaran, ya, atau istilah bahasa katanya pesantren. Dah rusak bahasa pesantren, dah rusak image pesantren. Oh, itu bahasa pesantren modern. Dah rusak image pesantren modern, padahal dia setiap subuhnya memiliki bahasa kosakata bahasa Arab, 2 kosakata. Kemudian sang mudabbir sudah mencarikan dalam kamus langsung Yunus susunannya yang mantap, ya, yang sudah mantap susunannya. Satu kosakata pertama dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, ya, dalam kamus langsung diambil. Kemudian kosakata kedua dan sebuah kalimat langsung boleh langsung gampang untuk dipraktekkan oleh para pemula atau santri masih kelas 1 SMP atau misalnya. Namun di lapangan yang berjalan adalah susunan kosakata Indonesia yang diarabkan gara-gara oknum beberapa santri yang ada di pesantren modern. Mereka merusak bahasa atau rusak susunan bahasa Arab. Kalau sudah mantap, kitab pun kitab Arab, karangan kitab pun dikarang oleh orang Arab, pesantren modern. Susunannya pun susunan Arab dan mufradat setiap hari, ya, setiap hari 2 kosakata. Maka kalikan saja 1 bulan ada 60 kosakata, 1 bulan kalikan dengan setahunnya, lebih daripada Allah itu adanya. Namun dapat susunannya masih seperti susunan bahasa Indonesia, karena ini ya istilahnya, karena sang guru tidak mempraktekkan susunan Arab yang ada dalam kitab mereka ajari. Karena seorang guru melupakan dalam praktek susunan bahasa Arab yang ada dalam kitab, melupakan. Coba kalau mereka masih menerapkan, di pesantren kita, pesantren terbaik di Indonesia, mempraktekkan susunan Al-Quran. Karena susunan yang terbaik susunan Al-Quran, susunan kedua terbaik adalah Al-Hadith, kemudian kitab-kitab At-Turaf, kitab-kitab manuskrip, kitab-kitab ulama terdahulu, bahasa-bahasa susunan bahasanya, susunan bahasa yang sangat indah seperti Al-Quran dan Hadith juga mendekati memang dari kata tadi. Kemudian ulama mutaakhirin, dan yang paling mudah adalah kitab karangan ulama mutaakhirin memang, karena itu memang masuknya kita. Kenapa kita bilang mudah? Zaman kita bahasa untuk kemarin kami dapatkan kita Imam Syafi'i. Memang pada zamannya Imam Syafi'i tidak mengatakan dahan husnun. Iya, tidak mengatakan husnun. Kalau kita dengarkan husnun, langsung kita pahami. Kita ajari kemarin untuk kitab Diwan Syafi'i. Di mukadimahnya Imam Syafi'i mengatakan az-zakaf. Masya Allah, apa ini makna dari, ternyata tulang onta, tulang punduk onta. Imam Syafi'i zaman dulu beliau belajarnya menulisnya di kertas dahan pohon, disebutkan dahan pohon kurma, kemudian di tulang belulang onta. Nah, di situ az-zakaf itu kita tidak pahami. Coba kalau beliau sebutkan edom, artinya tulang. Oh, Imam Syafi'i ininya menulis di sini di kelapa pohon kurma, di tulang belulang, tulang pundaknya. Katifun, kalau beliau bilang katifun, oh tifun, paham kita di bahunya, tulang pundaknya.
sudah dipotong sendiri atau ditemukan atau kami oleh polisi, insyaallah. Kemudian beliau bawakan ke para polisi. Nah, jika hal ini bisa kita hindari, penggunaan kitab Indonesia maka keberhasilan yang kita inginkan akan tercapai. Bisa kita singkirkan, bisa kita hapuskan dari ruang-ruang kelas kita, bahkan di kantor kita bisa singkirkan kamus Arab ke Indonesia. Sebaiknya juga diminimalisir, bagus kita tidak pakaikan lagi. Namun itu butuh tahap. Ya. Tidak terakhir ketika kita sudah mahir, sudah mempelajari kitab Al-Baqarah, kemudian kita sudah sering praktekkan dengan sehari-hari dengan kawan kita, kemudian sudah mampu membaca kitab zaman sekarang. Ada kan ulama sekarang, syekh kita mungkin masih ada panjang umur, Syekh Fauzan misalnya, kita buka, kita bisa memahami karangan beliau masalah akidah. Alhamdulillah, tapi kita sekarang sudah bisa meninggalkan kamus Arab ke Indonesia. Langsung aja buka kamus Arab ke Arab. Benedek juga memiliki kamus tersebut, atau kamus Al-Wasil Al-Mu'jam, bahasa lainnya sinonimnya Al-Mu'jam Al-Wasil. Bisa juga kita pakai. Baik, yang kapasitas yang terakhir Al-Kafa'atu Dzatiyah. Kapasitas yang keempat, yang terakhir kapasitas Adzatiyah. Al-Kafa'ah Adzatiyah, kapasitas diri kita sebagai guru. Jadi ketika kita sudah memiliki kapasitas yang pertama, yaitu segi bahasa, kita sudah mahir kosakata bahasa Arab, susunan pola Arab sudah kita kuasai, bisa memahamkan orang Arab. Nah, ini penting ya tadi ya, orang Arab tidak paham, orang Arab berbicara kita tidak paham, kita belum ada kapasitas yang pertama ini, kapasitas bahasa. Kemudian kapasitas kedua, kita sudah memiliki ilmu sastra, baik itu nahwu, sharaf, dan balaghah. Kemudian kita sudah memiliki kapasitas yang ketiga, yaitu kafaatul tarbawiyah, bisa mengajari murid-murid kita, bisa mengontrol emosi kita, bisa mengontrol kelas agar selalu kondusif dan stabil. Tidak ada kotor kacir, walaupun dengan ketegasan, namun tidak dengan marahan. Walaupun ada ketegasan, walaupun ada candaan, mereka tetap menyegani segan dengan sang guru. Itu yang dibutuhkan dalam kestabilan dalam kondisi kelas seperti kita. Yang intinya mereka paham apa yang mau kita ajarkan, kemudian evaluasinya berhasil kita dapatkan, kemudian mereka mampu mempraktekkan hiwar, komunikasi yang ada dalam kitab sesuai dengan pola bahasa Arab, maka kita sudah mengucapkan alhamdulillah, sudah cukup syukur. Kita singkirkan atau kita kesampingkan hal-hal yang negatif dari siswa atau santri kita. Yang terakhir, akan maksimal kapasitas diri kita. Jika tiga hal ini sudah kita miliki, yaitu masalah kemampuan dalam mengajarkan bahasa. Jadi kalau sudah kita miliki semua yang 3, 1, 2, 3, maka dalam menjelaskan kitab yang akan kita ajarkan dengan cara yang cepat dan gampang dan praktis dan paham. Iya, ada misalnya kita sekarang disuruh maju, ya, di awal-awal kita praktekkan menjadi guru bahasa Arab di lembaga-lembaga bahasa Arab di Aceh ini. Kita ada di sana disuruh sama sebagai sosok kita yang sudah kita tunjuk sebagai orang pimpinan. Beliau pilih satu orang menjelaskan satu kosakata dalam 1 detik. Wah, maju satu orang dan 2 detik, 1 menit nggak selesai satu kosakata. Ayo yang lain, kalau Ustaz tafadhol, janganlah silakan 1 detik, nggak ada yang bisa. Kita sudah S2, sudah LC S1, kemudian disuruh ajarkan kosakata seperti itu. Rupanya bukan itu yang diinginkan dari tes strata kita atau gelar kita. Mau melihat satu cara
jati diri kita atau kemampuan kita dalam mengajar harus pandai-pandai mencari cara cepat dan maksimal. Beliau mengatakan atau irot, beliau langsung gambar atau irot itu selesai dan menjelaskan sebuah makna dari pesawat atau irotu. Beliau tulis atau irotu. Mana makna atau irotu? Beliau gambar pesawat, maka jadilah sebagai penerjemahnya. Jika kita membuat gambar pintu babon, kita gambarkan sebuah babon, dan ada misalnya kuncinya, ini kunci sudah kita gambar, kemudian coba berikan morodifnya. Ustaz tersebut panjang lebar babon alatun dipukuli, mana wasilatun dipukuli wal huruf, udah ganti. Iya, dia mengatakan babon, langsung gambarkan pintu, selesai makna dari babon. Ya, ini adalah trik jitu juga kita untuk cepat mengajarkan kitab PNID. Karena itulah yang kami bilang tadi, di lembaga kita yang sudah disebutkan itu ada tariqatul individualiyah, cara-cara yang terbaik kita pilih. Iya, tidak tariqatul mubasyarah tok saja. Karena yang dimaksud atau diinginkan oleh pengarang, satu juz ini diajarkan dalam satu semester. 8 juz berarti 8 semester, adanya 4 tahun. Maka lembaga kita atau para perintis di lembaga di Aceh ini untuk bahasa Arabnya, metode pengajaran sukses dalam mengajarkan metode kitab ini bisa mengajarkan satu juz dalam 10 hari. Satu juz dalam 10 hari. Bisa dah, ayo selesaikan dalam sehari. Mau itu 4 jam, ada yang mampu di antara ustaz-ustaz kita, ada yang mampu 5 jam, silakan. Kalau tidak mampu maka lebihkan sampai 6 jam mentok ya. Karena kalau kelamaan juga tidak cukup waktu dan membosankan, dan orang juga butuh istirahat. Jika mampu dengan 4 jam. Caranya, cara percepatnya nanti di pertemuan ketiga nanti ada cara kita bagaimana mempercepatnya dan bagaimana cara mengajar biar peserta didik kita merekam cepat. Jangan sampai hari H belajar, besok di wahdah kedua lupa kosakata di wahdah 1. Pertemuan di wahdah kedua tidak mampu lagi merangkai atau mengucapkan rangkaian yang sudah dirangkai dalam kitab, seperti pandainya dia menghafal dan merangkai sesuai dengan ada rangkaian dalam kitab di wahdah kedua. Jangan sampai kita suruh rangkai sebuah kosakata dari murid. Iya, ya, itu akan kita sampaikan nantinya. Yang benar adalah dia membeu saja. Iya, dia taklid saja dengan susunan kitab. Jangan sampai satu kata kita kasih, ayo letakkan dalam sebuah kalimat, kata. Karena kata sudah ada kalimatnya dalam kitab. Iya, jadi langsung saja hari-harinya kita bebankan dia untuk menghafal kalimat tersebut. Jangan kita hati mitaran. Jangan. Boleh kalau jumlahnya kalimatnya dari kita yang mirip dengan kalimat dari Syekh, kemudian kita suruh ganti satu kata dalam kalimat tersebut nanti di kitab kedua. Nanti boleh. Sekarang membiru, tidak boleh kita suruh susun pola Arab dari para pengguna bahasa Arab. Kalau kapasitas di tempat ini sudah bisa kita pahami, maka kesimpulannya ada pada diri kita masing-masing. Maukah kita nantinya untuk menerapkan metode yang diharapkan oleh ulama-ulama bahasa? Ya, mereka memiliki metode-metode yang banyak. Mereka memiliki atau mengumpulkan unsur-unsur bahasa Arab itu. Mereka memiliki kemampuan apa saja yang terdapat dalam bahasa Arab. Maka alhasil dalam menggapai keberhasilan metode mengajar bahasa Arab
khususnya dengan kitab Baina Yadayk tercapai. Jika kita mengikuti langkah-langkah yang ada pada daurah yang kita akan gunakan sama-sama kemudiannya. Kemudian jika sesi pertemuan pertama ini kami anggap sudah selesai bersama materinya, teorinya, yaitu tentang kafaah beserta dengan contoh-contohnya, bisa kita ambil manfaatnya. Namun jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jika tidak, maka kita bisa beralih ke teori atau materi kedua yang nantinya bisa kita kembangkan lagi di hari ketiga nanti dengan materi apa kita bisa habiskan di 2 hari, di dua pertemuan pertama. Ya, saya tambahkan di pertemuan ketiga itu dengan materi yang lainnya. Ya. Sudah waktu setengah jam ini. 1 jam setengah sudah cukup waktu untuk memanfaatkan tentang kapasitas seorang guru. Ini ada pertanyaan boleh? Ya, silakan bisa bertanya. Kan bisa dilihat sekarang. Oh iya, Kira dia bertanya. Tadi nanya gitu. Toriko tu ahamu minal mada summa. Enggak ada toriko ahamu minal mada. Wal mudarris aham minat thariqah. Ya berarti nomor 1 berarti guru kan? Kapasitas guru terutama. Minat thariqah. Nomor 1 berarti guru. Nomor 2 metode. Nomor 3 materi. Nomor 4 peserta. Peserta nomor 4 ada ya di pembagian lainnya ada al-muallim, al-muta'allim, wa durus. Ada ya itu urutan dari pembelajaran, bukan unsurnya, tapi itu isi mahiyatun. Nah, isi daripada pembelajaran bahasa Arab. Berarti intinya semua itu kembali kepada kemampuan guru. Iya, masyaallah. Nomor 1 kemampuan utama. Iya, subhanallah. Dan ada manfaatnya tadi sudah kita dengarkan semuanya, kapasitas kita yang harus kita capai. Ayo kita praktekkan bahasa Arab itu. Ayo kita dalami lagi ilmu sastra lagi. Ayo kita terapkan atau kita mengajar praktek langsung. Jangan lupa ada ada istilah atau yang sering kita dengar sudah lupa bahasa. Walaupun sebentar tertinggalkan, bahasa Arab itu bisa terlupakan. Bisa tidak sekali. Berbeda dengan bahasa lain, mungkin bahasa daerah kita, bahasa kita, bahasa ibu istilahnya. Ada dalam turuk tadris ya bahasa ibu. Tadi kan cara langsung, cara intiqaiyah, mengambil beberapa cara yang baik, memilih-milih. Nah, ada yang terakhir tori waktu lugatil cara mengajarnya. Ayo kita pakai cara bahasa ibu. Namun di cara kita mengajarkan yang kita nasihatin atau yang bagus adalah cara yang langsung yang tidak menggunakan bahasa ibu. Jadikan bahasa Arab adalah bahasa utama. Ya, bahasa utama. Jangan jadikan bahasa ibu ini bahasa kedua saja, bahasa ibunya. Ada juga istilahnya yang dibilang jadikan dalam segi praktek ya. Contoh dalam segi praktek. Ayo kita harus praktek bahasa Arab. Kita jadikan bahasa Arab seperti bahasa ibu kita. Nah, lughatul asalnya. Ayo kita praktek bahasa Arab. Penting sekali. Kita jadikan dia sebagai bahasa ibu yang kedua. Begitu sepertinya. Nah, walaupun dah dinaikkan bahasa, dah dipuji dah diutamakan sama dia, orang membuat istilah ini bahasa ibu orang yang pertama. Ya, bahasa Arab yang kedua posisinya. Ya. Karena maksudnya orang yang sudah dari kecilnya berbahasa ibu mana mungkin bisa dijadikan bahasa kedua. Itu maksudnya. Jadi tak bahasa paling utama. Nah, ya. Ini kita bahas al-kafalah al-mudarrisi. Istilahnya nihaninya ya istilahnya nihaninya itu kalian ya
Itu keahlian seorang guru. Kapasitas. Kompetensi ya. Ya, kompetensi. Kafaat. Yang pertama kafaatul lughah. Ya. Masuk juga al-imla, ilmu dikti, ilmu menulis juga harus kita kuasai kayak masuk ya al-imla kitabah. Itu dia tidak sama dengan ilmu sastra tadi. Walaupun imla itu bagian dari bahasa. Ya, bagian dari kemampuan bahasa. Nanti di materi kedua akan kita sampaikan tentang kemampuan itu. 4 juga ya kemampuan itu. Mungkin ada yang tulis hamzah di atas alif, ya kan? Tulis hamzah di atas ya, ya kan? Atau kapan kita tulis di atas garis, itu istilahnya di atas garis. Atau ala satu garis. Maka ada terdapat di ilmu imla atau ilmu tulisan. Sudah menulis dengan hamzah di atas alif ya, karena memang kata cocoknya di atas alif. Berikutnya akan kita lihat dan dalami tentang unsur-unsur bahasa Arab ya. Sehingga para peserta juga fokus kepada pembahasan, tidak asik dalam penulisan, kemudian dengar dalam pendengaran. Bagusnya di akhir saja, diakhirkan, kemudian dia dicatat dengan rapi berbentuk satu page atau satu halaman. Penjelasannya nanti bisa disimpulkan oleh masing-masing kita sendiri. Contohnya, kemudian caranya, faedahnya, tujuannya. Tentang unsur bahasa Arabnya anasirul lughah. Anasir al-lughah. Unsur-unsur bahasa Arab. Kita pahami unsur berarti kandungan unsur kandungan bahasa Arab. Ada 3 kandungan bahasa Arab. Yang pertama Al-aswad. ya al-aswad. Waktu bisa kita langsung menggunakan ke hari esok insyaallah. Mudah-mudahan bisa seperti ini juga namanya. Ya, pertemuan kedua nanti tidak ada tadi pembahasan unsur lughah. Al-aswad itu jamak kata majmuknya al-aswad. Ada ulama menyebutkan dalam kata tunggal yaitu as-sautu, ya as-sautu saja suara. Nah, as-sautu suara. Nah, apa maksud dari suara dalam bahasa Arab? Ternyata maksudnya adalah pengucapan. Nah, pengucapan bagi peserta. Jika kita sudah mempraktekkan sesuai dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita yakini benar sudah fasih, kemudian ada dari peserta didik kita belum mengucapkan sama seperti kita, hendaknya berhenti dulu, perbaiki bacaannya, jangan sampai dibiarkan dan dilewati kesalahannya. Harus kita berhenti dan perhatikan baik-baik makharijul huruf. Kenapa? Karena dia pemula dan penyakit dari lisan itu akan terbawa ke sampai dia menjadi guru. Maka dia terus tidak bisa mengucapkan lafaz yang masyhur, masya Allah, masya Allah, walaupun sudah jadi guru. Masya Allah, kalau di Aceh masya Allah, ya. Kalau di luar Aceh ada masya Allah, ya.
atau huruf-huruf huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Antaranya huruf ain seperti kita sebutkan tadi di awal, huruf di mukadimah tadi huruf ha, kemudian huruf dor. 3 huruf ini jika kita sudah memperhatikan siswa kita, santri kita, mahasiswa kita lewat dalam pengucapannya, maka dia sudah bisa melewati suara atau pengucapan bahasa Arab. Huruf yang mau kita dengarkan dari peserta kita adalah sesuai dengan yang pernah kita dengarkan dari guru kita, dari syekh kita. Kita pernah dengarkan dari syekh kita langsung itu cara mengucapkannya, kemudian panjang pendeknya itu masuk ya, bukan di tajwid. Kita hanya memikirkan mungkin ini tajwid saja yang menggunakan panjang pendek, bukan, ternyata di bahasa Arab juga ada unsur bahasa Arab, diantaranya tajwid juga atau suara. Namun tidak 100% dengan tajwid ada di bahasa Arab. Panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, sifatul hurufnya benar, kemudian kemudian suara fasihnya benar. Fasihan beda dengan ya makhrajnya fasih. Baik. Yang kami mau sampaikan tadi sempat terbesit, ketika seseorang mengucapkan huruf bahasa Arab dengan cara yang benar, dia dengar memang dari syekhnya sesuai dengan tajwid, jangan sampai mungkin karena kita mahir tajwid bercakap bahasa Arab pakai gunnah. Ya, itu sempat terbahas juga di awal-awal kita rintis. Jangan ada ucapan gunnah ya. Minkum, minka, mada hal ladaika tiflun, ladayya tiflu wahidah, wahidun. Ladayya tiflun wahid dekat itu har. Iya, tidak boleh berarti guna, ketemu dia idgham di guna, ketemu dia tiflu wahidun, tidak boleh walaupun ada tajwidnya tadi. Masalah itu panjang pendek, makhrajnya saja, gunahnya tidak. Bahkan berselisih ulama bahasa di dunia sekarang ini, berselisih tentang tasydid di atas nun dan mim. Ada yang mengatakan Syekh ahli tajwid Aiman Aswaid tidak menggunakan kalau dalam pengucapan bahasa, bicara bahasa. Innal hamdalillah nahmaduhu dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la beliau sana. Tidak idgham bila guna. Itu kalau ucapan. Iya, karena kan bukan baca Quran, bukan. Nah, ya, baca Quran. Jadi amma Quran. Amma, Pak. Ya jangan panjangkan. Amma ba'du. Amma, Pak. Jangan panjangkan. Itu suaranya. Ya kalau pidato lomba-lomba keluar itu panjang pendek dan guna di atas nun dan mim, ya, supaya indah dan bagus di depan dewan juri saja. Nah, ketika sudah jadi sebagai dewan juri khutbah Jumat, dewan juri tersebut tidak menggunakan lagi intonasi yang ada, sudah lancar biasa-biasa saja. Nah, al-aswad juga maksud atau contoh daripada al-aswad ini, seseorang yang menggunakan bahasa Arab harus berani bersuara, harus berani berteriak. Maka bagi para guru tidak dibolehkan membiarkan siswa diam. Dia harus mengajak interaksi, harus dia ikutin apa yang diucapkan oleh sang guru dengan suara yang besar tanpa ada rasa malu. Ya kaifahal, jangan biarkan. Hendaknya kita harus suruh keluarkan makhrajnya dengan suaranya supaya didengar oleh kawan-kawan di belakangnya. Dengar apa yang diucapkan oleh kawan kita. Tidak Ustaz. Nah, dengarkan apa yang dikatakan oleh kawan antum, suara antum masih kecil, dengarkan. Ketika dia terbiasa di depan
kita pantau, kita koreksi dia, jangan ada rasa malu, ada rasa minder di depan karena masih pemula. Di sekelilingnya sudah ada yang pernah di pondok waktu SMP, pas masuk pesantren khusus di SMA atau aliyah, dia minder dengan kawannya karena ternyata jika kita tidak biarkan siswa yang malu pengucapan ini, diam, yang pendiam ini tidak kita biarkan dia diam, yang tidak suka ikut serta di kelas, kita biarkan dia tidak ikut serta, bisa menonjol di atas kawan-kawannya yang lain. Terbukti di Arroyah, ini dia dari SMP, SMA, kemudian Ustaz tersebut jadi mahasiswa di Arroyah dari nol memang kelebihan kita sampaikan tadi di dalam kitab Al-Bidayah. Di Karang untuk para pemula dari nol. Iya, jangan kita biarkan minder yang pemula. Jangan kita biarkan juga dia menyanjungkan diri bagi yang sudah ada dasar. Iya, yang kita biarkan. Artinya tetap kita harus ratakan posisi mereka semua. Jangan kita perhatikan lebih kepada siswa atau santri kita yang masih nol, kemudian kita tinggalkan siswa kita yang sudah ada dasar. Karena nantinya dia pertama ketinggalan, kemudian dia akan terus membanggakan dirinya. Lihat, saya nggak disuruh, nggak perlu disuruh. Ini kawan saya saja, dia dari nol. Dia selalu ditanyakan, dites, ucapkan terus interaksinya, ditanya, dijawab. Saya tidak ada masalah bagi saya. Bahaya juga kalau kita biarkan hal ini. Nah, apa yang terjadi? Kawan kita ini dari nol bisa mengungguli alumni pesantren modern yang unggul di Indonesia. Masya Allah, bisa mengungguli ya. Nah, artinya beliau ranking 2. Ada ranking 1 bukan dari pesantren modern dan juga dari ada dasar bahasa yang sebelumnya. Dalam sisi bahasa, dalam sisi suara al-aswat, bagi peserta juga hendaknya memperhatikan kunci praktek. Dia istilahnya memperhatikan keseriusan dalam membuka pintu praktek bahasanya sehari-hari. Dia ada kemampuan, ada keinginan. Ketika dia tidak memiliki kunci untuk keberhasilan, mempraktekkan keberhasilan, maka dia akan juga gagal dalam mempraktekkan suara. Contohnya sehari-harinya si peserta didik tidak mau membuka kitab yang lainnya, tidak mau membuka kitab bahasa Arab yang lainnya. Dia hanya memfokuskan satu kitab. Seperti seorang guru yang mengajar satu konsep pelajaran, membawakan banyak kitab sebagai referensi, sedangkan peserta tersebut tidak mau mengikuti hal tersebut. Ini dia lagi belajar Al-Arabiyat Bidayah. Kenapa tidak dia membuka juga kitab bahasa Arab yang dikarang oleh orang Arab langsung dari pengarang yang lainnya. Nah, itu al-aswatnya, menambah kapasitas, menambah kualitas suaranya. Segi pengucapan kan beda kosakata yang ada dalam kitab Benedek dengan kosakata yang pilihan kosakata yang dicantumkan dalam Benedek dengan pilihan kosakata yang dicantumkan dalam kitab Silsilatul Lughatil Arabiyyah. Nah, kemudian apa hubungannya, korelasinya dengan suara? Pengucapan dengan suara langsung, jangan dia bisik. Nah, di dalam Benedek tidak ada lafaz an-najdah di awal-awal wahdah an-najdah. Ya, dalam kitab Silsilatul Lughatil Arabiyyah ada lafaznya langsung di awal-awal kitab. An-najdah itu artinya pertolongan yang tenggelam dalam laut itu, dalam sungai ceritanya, kemudian dia tolong. An-najdatu. Kalau di kitab Benedek disebutkan wahdah al-mator di awal-awal. Iya. Kalau kitab yang lainnya al-mator itu di bab di tengah-tengah seperti itu. Artinya kita hendaknya mau mengkaji
referensi dari kitab bahasa Arab yang lainnya, kemudian kita bacakan. Itu maksud dari membuka kosakata bahasa Arab. Kunci. Kuncinya. Nah, jika sudah dipahami dari unsur yang pertama bahasa Arab ini, kita lanjutkan kepada unsur yang kedua dalam bahasa Arab. Unsur yang kedua adalah at-taraki dalam kata majmuknya. Ada ulama yang menyebutkan dalam kata mufradnya yaitu at-tarki, kata tunggalnya tarki. Di mukadimah tadi kita ada dengarkan at-tarkib itu at-taraki an-nahwiyah tadi. Ya, pola susunan Arab. Ya, pola susunan Arab. Iya, tarkib. Jadi ganti